The Fall. Film bermula di mana ada kebakaran di sebuah gedung. Seorang pria bernama Ed sedang membuat kopi dan membayangkan hal yang menyeramkan. Dia berada di sebuah bank. Seorang detektif masuk di bank tersebut dan disusul seorang wanita. Kita sebut saja Mince. Ed mengajak ngobrol wanita yang duduk di lobi dan kemudian wanita itu dipanggil manajer bank ke ruangannya. Dia bernama Rich dan bermaksud melamar kerja di bank tersebut dan dia pun diinterview. Di situ, sang detektif bermaksud untuk menabung dan dia juga merayu kasir yang bernama Susan. Mince pun menanyakan rekeningnya yang bermasalah dan sang detektif keluar dari bank. Rich lanjut diinterview. Di kasir, Mince marah-marah karena rekeningnya sudah terblokir. Suasana semakin ribut dan kacau. Sang manajer yang mendengarnya terfokus di kasir dan masuk 3 orang pemadam kebakaran untuk memeriksa bank tersebut. Tiba-tiba Mince memukul satpam dan Rich menodongkan senjata pada manajer. Salah satu satpam melapor kejadian itu pada polisi. Saat satpam mau menangkap Mince, seorang pemadam memukul satpam itu. Pemadam itu kita sebut saja Utu. Mereka pun mengamankan bank tersebut dan meminta satpam untuk melapor kalau semuanya aman. Ternyata mereka berlima komplotan penjahat. Sang detektif yang mendengar lewat radio kontak pergi memeriksa bank tersebut, tapi tiba-tiba dia mendapat kontak dari orang yang tidak dikenal kalau bank itu lagi dirampok. Di dalam, Utu memarahi Mince karena memukul salah satu satpam hingga hancur-hancur. Mereka menyuruh untuk membuka brankas penyimpanan. Di lobi, salah satu sandera ingin lari dan satunya ingin melawan, tapi mereka bisa membereskan kedua orang itu. Utu pun merawat salah satu yang tertembak. Ternyata uang di brankas hanya $70.000. Di situ identitas mereka baru diketahui. Mince bernama V, Rich bernama Lea, Utu bernama Mike, si botak bernama Cyrus, yang satu bernama Kramer. Oke, lanjut. Lea mengajak mereka keluar, tapi V tidak mau dan ingin melanjutkan aksi merampok. Terjadi pertengkaran sengit antara mereka berlima karena uang itu sangat kurang. Waduh. Tiba-tiba seorang sandera mengatakan kalau dia tahu di mana uang yang sangat banyak disimpan. Ternyata itu Ed. Dia sebagai wakil manajer. Ed menjelaskan bagaimana harus bertindak supaya aman. Aneh nih orang. Ed mengatakan ada $6 juta di brankas bawah tanah, tapi brankas itu harus dibuka dengan kunci manual oleh bank pusat. Mereka pun bersiap untuk ke brankas tersebut. Ternyata mereka yang membuat kebakaran gedung di luar agar polisi fokus di gedung itu. Lea membuka wignya. Lea dan Cyrus menjaga Ed. V dan Kramer pergi ke brankas bawah tanah, sementara Mike menjaga tahanan lainnya. Lea memberi instruksi pada V lewat CCTV. Para tahanan mulai mempengaruhi Mike, tapi Mike membentak menyuruh diam. Lea datang dan memasukkan seorang sandera di ruangan lainnya karena dia membuka penutup kepalanya. Susan ingin ke WC karena sudah kebelet pipis. V dan Kramer sampai di brankas. Sementara Kramer mencoba membobol brankas itu, V meninggalkannya. Kemudian listrik mengalami gangguan. Ed lagi-lagi membayangkan hal yang menyeramkan. Ternyata di luar mereka telah dikepung polisi. Mike membawa Susan ke WC. V memeriksa ruangan-ruangan di bawah tanah itu. Di WC, Mike curhat pada Susan kalau dia punya banyak utang yang harus dilunasi. Ternyata, Lea dan V adalah saudara kandungnya. Mike pun membawa Susan keluar dari WC. Lea menyuruh Mike mengurus jalan keluar di belakang. Di tangga, Mike bertemu V dan V mulai curhat tentang keluarga mereka yang berantakan dan V meninggalkan Mike. Sementara itu, Kramer lagi sibuk mengebor brankas bawah tanah. Telepon bank terus berdering dan V datang ke tempat Lea berada. Mereka memantau Kramer yang bekerja. Mike bersiap membongkar pipa saluran untuk tempat mereka kabur. Akhirnya pintu brankas bisa terbuka. Saat Kramer akan masuk, di lorong muncul seseorang dan mereka bertatapan. V yang melihat-lihat CCTV merasa heran dengan Kramer. Kramer mengira itu V. Tiba-tiba, sudah ada 2 orang dan Kramer mencoba menghubungi Lea, tapi jaringan bermasalah. Di bawah sudah muncul 4 sosok. Lea dan V merasa heran karena mereka tidak bisa melihat sisi lainnya. Listrik semakin bermasalah.
Kramer pun diseret orang-orang itu. Vi ingin ke bawah, tapi pintu tertutup dengan sendirinya. Cyrus menghitung Sandra dan tiba-tiba sudah ada ketambahan 2. Kramer diseret ke dalam brankas. Vi mencoba membuka pintu ke bawah. Saat Lea mau ke brankas atas, tiba-tiba pintunya tertutup. Cyrus yang di dalam menjadi panik. Kramer ditusuk-tusuk oleh orang-orang itu. Cyrus pun diserang oleh para sandera asing dan Vi menembaki pintu ke bawah. Saat brankas terbuka, Cyrus telah hilang. Mike mencoba memeriksa ruang bawah dan mendapat pematik. Dia pun mendapat Kramer terduduk dalam brankas dan matanya sudah dicungkil. Tiba-tiba dia mengobor kepalanya sendiri. Mike lari ketakutan. Vi sudah berada di ruang bawah. Lea mencoba menghubungi mereka, tapi tidak ada jawaban. Dia pun menanyakan pada Ed apa yang ada di bawah, tapi Ed tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba telepon berbunyi dan Lea menyuruh Ed menjawab. Ternyata itu detektif yang tadi dan ingin berbicara dengan perampok, dan Lea mengecek keluar. Lea pun menjawab supaya polisi jangan mendesak mereka. Lea menanyai siapa kepala teller dan dia pergi ke brankas. Vi sampai ke brankas bawah tanah dan mengecek ke dalam. Lea menginterogasi Susan. Di situ, Susan mengatakan kalau ada yang tidak beres dengan ruang bawah tanah, bahkan para security tidak berani ke bawah. Dia menceritakan kisah perampokan tahun 1982 di bank itu, di mana para tahanan disuruh saling tembak, kemudian terjadi saling serang antara perampok dan karyawan yang melawan. Yang masih hidup dibawa ke brankas bawah tanah dan dibakar hidup-hidup. Diprediksi hanya 1 orang tersisa. Sampai sekarang tidak diketahui siapa dia, dan diyakini dia masih di ruang bawah tanah itu. Lea yang tidak percaya akan menyetrum Susan dan Mike datang. Mike memarahi Lea karena berbuat kasar pada Sandra. Mike pun menceritakan apa yang terjadi di bawah. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan gedung bank itu. Tiba-tiba Vi datang membawa uang dalam tas. Tapi ada yang aneh, uang itu berasal dari tahun 1982. Vi pun tidak peduli. Terjadi perkelahian Vi dan Lea. Vi mulai curhat tentang kelakuan Lea yang selalu menyusahkan keluarga mereka. Tiba-tiba ada tembakan dari luar. Ed menyuruh Vi bertindak yang benar, jangan gegabah. Lea menginterogasi satpam dan satpam mengatakan kalau itu mungkin langkah polisi untuk menekan supaya membebaskan tahanan. Mike lanjut membuka pipa saluran. Saat dia berhasil, ada orang meminta pertolongan. Lea merasa ada yang aneh. Ternyata benar, ada panggilan telepon keluar yang sudah direkam dan otomatis. Mike memeriksa arah suara itu. Ternyata itu seorang wanita yang menangis. Vi memanggil dan gadis itu berubah seram. Lea menelepon polisi untuk balik menekan polisi. Vi lanjut memeriksa bawah tanah. Saat dia mencari Mike, dia menemukan Cyrus yang kepalanya sudah terpenggal. Lea keluar membawa seorang sandera untuk menanyai siapa yang menelepon keluar. Tapi detektif mengatakan tidak mengetahui dan panggilan itu tidak jelas juga. Lea pun melepaskan sandera itu. Lea mendengar kembali rekaman telepon itu dan menyadari sesuatu. Ed dan Susan bertatapan. Mike menyiram lorong-lorong bawah tanah dengan bensin. Dia bertemu Vi dan menyuruhnya untuk cepat ke saluran air meloloskan diri. Tiba-tiba ada seseorang yang membakar lorong di bawah tanah. Alarm kebakaran berbunyi. Ed mengatakan polisi pasti akan masuk mendengar alarm itu. Lea pun kemudian melepaskan Ed dan menyuruhnya pergi. Ed melepaskan satpam dan satpam melarang Lea ke bawah. Tiba-tiba polisi datang dan Lea pergi ke bawah. Satpam melepaskan tahanan lainnya. Ternyata Mike yang membakar lorong-lorong di bawah. Lea berjalan membawa uang dalam tas. Saat dia sampai, ada yang memanggilnya. Dia pun pergi mencarinya. Saat dia masuk dalam brankas, di situ sudah ada orang-orang yang ditutupi kepalanya. Brankas pun akan tertutup, tapi Mike datang menolong. Mereka pun dikejar orang-orang itu. Mike menahan mereka dan Lea bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, sudah ada beberapa orang di tempat Lea. Mike merusak pipa gas dan berpesan pada Lea untuk menjaga Vi. Mike pun menyalakan api.
Di luar, Lea sudah berada di dalam mobil mendengarkan berita kalau mereka dianggap mati dalam ledakan gas. Dia ditunggu V di tempat sunyi. Lea bertanya apa yang ada di bank itu, tapi V tidak mau menjawab. Dia menanyakan uang dan Mike. Mereka pun saling berpelukan. Di bank, polisi menginterogasi para pegawai. Ternyata pegawai hanya ada 6 orang, dan mereka pun membahas siapa Ed sebenarnya, karena dia bukan pegawai. Susan yang sempat melihat Ed menjadi bingung kenapa Ed bisa berada di situ. Ternyata Ed yang menelepon polisi. Susan menunjuk foto Ed, dan polisi mengatakan kalau mustahil dia, karena dia sandra tahun 1982. Lea dan V mau berangkat, tapi mobil mogok. V memeriksa mesin mobil. Saat V selesai memeriksa mobil, tiba-tiba ternyata film pun tamat. Wow, jujur, saya nggak ngerti film ini endingnya gimana. Kira-kira siapa para psikopat di bawah tanah itu? Apa mereka para perampok atau pegawai bank tahun 1982? Atau orang-orang yang sengaja disimpan di sana? Si Ed itu juga apa sebenarnya dia?